Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah, sebelum Ibu membahas materi, marilah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengambil absen. Ariel, Rizky, Isa. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kenapa Naila tidak hadir? Kita doakan Naila semoga cepat sembuh ya. Amin. Apa materi kita pada hari ini? Gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa pengertian gagasan pokok? Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Apa pengertian gagasan pokok? Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Ada apa pengertian gagasan pokok? Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Ya, itu pengertian gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung, gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Kalau gagasan utama itu mempunyai gagasan utama. Nomor satu ini tahu katanya? Apa ya? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa pengertian gagasan pokok? Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Kalau nomor dua apa gambarnya? Tampilan media. Tampilan media. Bisa baca ada baca ya. Gagasan pendukung bangsa Indonesia tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung bangsa Indonesia persatuan bangsa Indonesia. Gagasan pokok Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukung keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Itu pengertian dari gagasan pendukung dan gagasan pokok. Apa pengertian teks visual? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media dapat dilihat oleh indera penglihatan seperti gambar, ilustrasi, atau foto. Kalau teks visual itu contohnya kita memperagakan gambar kepada orang lain. Misalnya ada bagi kita. Nisa menjelaskan kepada Ariel dengan menggunakan alat indera seperti gambar, itu namanya tekstual. Ini ada teks cerita. Ariel tolong bacakan Ariel. Teks cerita. Rizky bisa baca Rizky. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku.
Rizky lanjutkan. Memang Budaya Bali terkenal. Budaya Bali terkenal. Niko, rombongan laki menggunakan kemeja kemeja putih, jas merah dan topi tinggi daerah besar. Dari teks di atas termasuk teks gagasan pokok yang mana? Pawai budaya. Ya bagus. Paragraf Gagasan pokok. Atau jelaskan yang mana termasuk gagasan pokok. Gagasan pokok adalah tentang penerapan umum pawai budaya. Kemudian gagasan pendukungnya adalah tempat pawai budaya diadakan. Dalam rangka apa pawai budaya diadakan, suasana pawai budaya. Itu termasuk dari gagasan pokok. Berarti gagasan pokok itu suatu ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Itu termasuk gagasan pokok. Kalau paragraf kedua termasuk Gagasan pokok. yang mananya termasuk gagasan pokok? Tolong bacakan. Gagasan pokok adalah tentang tujuan diadakan pawai budaya. Kemudian gagasan pokok pendukung adalah tema pawai budaya dan makna dari tema pawai budaya. Tolong bacakan paragraf ketiga. Rombongan. Bisa tolong bacakan bisa. Rombongan dari Bali. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepalung kuku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini merupakan suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk namanya. Untuk dipelajari. Ujian dengan tema senang melihat pawai budaya, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin. Kemudian Indonesia memang sangat beragam, kaya dan menggabungkan. Itu yang teks yang dibacakan di saat tersebut termasuk Gagasan pokoknya adalah tentang kondisi pawai budaya, kemudian gagasan pendukungnya adalah jumlah dan asal peserta pawai budaya, jenis kebudayaan atau seni yang ditunjukkan dalam pawai. Itu termasuk gagasan pokok. Paragraf 3 itu termasuk gagasan pokok. Pengertian gagasan pokok itu ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Itu termasuk ide gagasan pokok. Selanjutnya, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak tahu apa nomor 3 gambarnya? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam diagram. Yang pertama, bacalah setiap paragraf dalam teks dengan seksama. Yang kedua, cermati setiap kalimat pada paragraf. Membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang ketiga, setelah menemukan gagasan pokok, carilah gagasan pendukungnya. Yang keempat, buat diagram yang memiliki banyak cabang. Cabang disesuaikan dengan jumlah paragraf dalam teks. Itu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Anak-anak tahu kalau nomor 4 anak tahu apa apa gambarnya? Teks tulis. Teks tulis. Anak-anak tahu apa itu teks tulis? Tidak. Teks tulis itu adalah contohnya kita menulis teks itu yang dinamakan teks tulis.
pengertian paragraf. Tolong bacakan, Ariel. Pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai suatu ide pokok dan cara menulisnya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Teks visual. Itu dimaksud apa tadi? Teks Visual. Apa pengertian teks visual? Teks Teks visual adalah teks yang cara penyampaian kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan seperti gambar, ilustrasi, atau foto. Bisa tahu contoh teks visual? Tidak. Bisa? Tidak, Bu. Contohnya seperti ini, Ariel menjelaskan telepon. menjelaskan kepada Nisa menggunakan gambar. Itu termasuk teks visual. Gambarnya Itu matahari. Selanjutnya kita tentukan gagasan pendukung. gagasan pokok, gagasan pendukung dapat ditulis dalam bentuk Tentukan tema yang diusung. pokok dan gagasan pendukung ditulis dalam bentuk peta pikiran, tabel, dan diagram bukan paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditulis dalam bentuk peta pikiran, tabel, dan diagram bukan paragraf. Karena gagasan pokok dan gagasan pendukung hanya membuat informasi-informasi penting yang terdapat pada suatu benda. Mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual berikut. Anak-anak ini yang sedang bermain itu termasuk teks visual. Apa pengertian teks visual? Teks visual adalah teks yang cara menyampaikan kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Itu termasuk teks visual. Selanjutnya mengamati gambar, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Media komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, ke orang banyak. Itu termasuk teks visual. Apa contohnya, Nisa? Satu, tentukan Contohnya, misalnya Nisa menjelaskan misalnya Nisa menjelaskan suatu misalnya pakai gambar. menjelaskan dengan pakai gambar. Itu termasuk teks visual. Untuk menemukan gagasan pokok dan sebuah teks bacaan yang selesai kita baca, silakan ikuti langkah-langkah berikut. Tolong bacakan, Nisa, apa langkah-langkahnya? Satu, tentukan tema yang diusung dalam bacaan. Dua, temukan ide pokok dari setiap paragraf berikut ide penjelas. Tiga, tarik satu garis besar atau ide umum berdasarkan ide pokok dan penjelas yang ditemukan. Yang tadi yang dibacakan Nisa tadi, langkah-langkah menemukan gagasan pokok dalam sebuah teks bacaan. Selanjutnya nomor 8, anak-anak tahu apa gambarnya? Tahu, Contoh perhatikan contoh teks visual berikut ini contoh teks visual ibu-ibu yang menjelaskan anak-anaknya bertinju. Anak-anaknya tentang pelajaran yang menggunakan benda yang dapat Dilakukan. seperti gambar yang dapat dilihat. Contoh Teks visual adalah apa saja yang akan disampaikan. yang kita tunggu. Pokok teks visual adalah sebagai berikut. Ariel, tolong bacakan, Ariel. Namanya Di mana ini? Tidak ada apa. kita memilih informasi apa yang saja yang disampaikan. Kita menyesuaikan dengan unsur visual yang akan digunakan.
Lagi nomor 9. Eh, Selanjutnya. Berdasarkan dua informasi di atas, kita mengembangkan gagasan pokok. Misalnya ada teks cerita, kita ikut tinjau kemudian teks tersebut kita dapat menentukan gagasan pokoknya dan gagasan info. Selanjutnya dijabarkan dapat disampaikan dengan baik oleh instruksi visual. Jadi kalau teks visual itu misalnya kita menjelaskan kepada anak-anak tersebut menggunakan gambar, itu namanya teks visual. Kalau teks tulis, anak tahu? Ya. Teks tulis itu teks yang menggunakan tulisan, itu namanya teks tulis. Anak-anak tidak ada yang tidak paham dari yang ibu jelaskan tadi? Semua, Bu. Nomor 9 apa gambarnya? Anak yang sedang berjemur. Ya, berarti ibunya menjelaskan tentang gagasan teks apa itu pengertian tekstual? Apa itu pengertian gagasan pendukung dan gagasan pokok? Dan apa pengertian teks tulis? Lalu. Tolong cari ya tugasnya, akan ibu tanyakan nanti besok. Kalian cari dulu. Apa ya? Apakah sudah siap tugasnya? Lalu. Apa nomor 1 apa jawabannya? Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Apa jawaban nomor 2? Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Jawaban nomor 3 adalah kumpulan kalimat yang Bu. kumpulan kali. Nomor 3 tidak tahu jawabannya? Tidak, Bu. Kalau nomor 3 itu pengertian teks tulis adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Itu namanya teks tulis. Teks tulis. Itulah berarti materi kita pada hari ini sudah selesai. Apakah anak-anak sudah mengerti materi kita pada hari ini? Ada yang tidak paham? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti semuanya, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan halaman 59. Tolong dicatat. Oke. 1 sampai 10 tolong catat ya. Ya. Baiklah, sebelum kita menutup